Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji ANOVA. Apa itu uji ANOVA? Seperti materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang rancangan percobaan, ada yang menggunakan yang namanya rancangan acak lengkap. Nah, hasil data yang diperoleh nanti akan bisa kita analisis menggunakan analisis varian yang kita peroleh dari data hasil penelitian menggunakan uji yang bernama uji ANOVA atau biasa juga disebut dengan uji F. Nah, tes ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok sampel atau lebih, ya minimal dua kelompok sampel atau lebih, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan lain sebagainya. Oke, nah analisis ini merupakan suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi yang harus dipenuhi ada 3. Yang pertama, sampel diambil secara random dan saling bebas. Jadi pada proses pengambilan data itu diambil secara random, tidak terstruktur begitu. Kemudian populasi berdistribusi normal. Yang ketiga, populasi mempunyai kesamaan variansi atau sifatnya homogen. Nah, kesamaan variansi dan homogen ini bisa dilihat atau bisa dihitung nantinya. Biasanya apabila dalam suatu data variansi atau homogenitas datanya itu baik, maka dalam setiap ulangan gitu ya, misalkan dalam satu perlakuan ada 3 kali ulangan, maka nilai yang diperoleh antar ulangan itu tidak jauh berbeda. Tapi ketika dia jauh berbeda, maka biasanya dia itu menjadi tidak homogen. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan, alur yang harus kita lalui begitu ya. Yang pertama hasil pengamatan. Oke, dari riset kita memperoleh hasil pengamatan. Nah, apakah bisa langsung kita lakukan analisis ANOVA? Tidak bisa. Kita harus cek asumsi dulu. Kayak misalkan lagi PDKT, aku mau kayaknya ini tipeku. Tahap harus kita cek asumsi dulu. Apakah dia independen, ataukah dia berdistribusi normal, ataukah homogen. Apakah ketiganya itu harus? Tidak, salah satu saja tidak masalah. Wah, naksir nih sama dia. Dia suka masak nggak ya? Dia bacanya suka sama nggak ya sama aku? Dia suka traveling nggak ya? Nah, kita cek asumsi. Nah, dari asumsi itu akan terjadi 2 hal. Apakah sesuai ekspektasi atau dia terpenuhi, atau tidak terpenuhi. Nah, ketika dia terpenuhi, cocok nih sama tipeku, maka kita lanjut ke uji ANOVA. Kita boleh menggunakan uji ANOVA. Tapi ketika tidak memenuhi, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan pengujian non parametrik. ANOVA ini merupakan uji parametrik yang artinya terukur, ukurannya jelas. Uji kadar antioksidan diukur jelas. Kalau non parametrik itu dia lebih ke kualitas, bukan kuantitas. Nah, maka dari itu dia datanya heterogen tidak masalah. Oke, kita bisa mengujikan menggunakan uji non parametrik. Nah, saya tapi tetap pengennya ini ANOVA. Nah, ketika dia tidak memenuhi, kita masih punya harapan ya dengan kita coba transformasi data. Data ini kita kembalikan menjadi data murni begitu, menggunakan transformasi data. Nah, hasil transformasi data ini kita cek asumsi lagi, apakah sesuai atau tidak sesuai. Ketika dia sesuai, oke, boleh lanjut. Kita pakai uji ANOVA. Tapi ketika hasil transformasi data ini tidak bisa memenuhi asumsi, maka kita uji menggunakan pengujian non parametrik. Sudah jelas ya, ketika nanti hasil uji asumsi dia tidak bisa memenuhi, maka kita tidak diperkenankan atau tidak boleh menggunakan uji ANOVA. Kita menggunakan uji non parametrik. Ya, tapi kalau hasil transformasi data dia oke, maka kita bisa menggunakan uji ANOVA. Nah, nanti ketika uji ANOVA ini dia
menunjukkan ada perbedaan nyata atau hak nolnya ditolak, maka kita akan lanjut ke uji lanjut. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari. Nah, saya beri contoh salah satu uji yang bisa dilakukan untuk mengetahui homogenitas dari data adalah uji Cochrane. Uji Cochrane ini sangat mudah karena kita hanya perlu memilih standar deviasi terbesar dari data yang kita peroleh, kemudian kita bagi dengan jumlah dari keseluruhan standar deviasi. Kemudian kita bandingkan dengan G-tabel, dan apabila nilai G hitung lebih besar dari G-tabel maka nol ditolak. Artinya dia heterogen atau tidak memenuhi asumsi, tapi ketika nilai G lebih kecil dari G-tabel maka nol diterima dan dia memenuhi asumsi. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis varian. Misalkan kita punya K populasi. K ini sebagai perlakuan. K perlakuan K ini misalkan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tapi minimal 3. Karena ketika hanya 2 sampel kita sebaiknya menggunakan uji T, bukan uji ANOVA. Nah, dari masing-masing sampel diambil sebanyak ukuran N. Oke. Nah, misalkan bahwa populasi ini bebas berdistribusi normal dengan rata 1, rata 2 sampai rata K dan variansinya sigma kuadrat, maka hipotesa yang akan saya buat adalah H0 μ1 rata 1 sama dengan rata 2 sama dengan rata ke K. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya perlakuan 1, 2 sampai perlakuan ke K ini adalah sama rata-ratanya atau tidak berbeda nyata. Nah, kemudian kalau H alternatif atau H1 dari antara μ1 atau rata 1 sampai rata ke K itu ada salah satu saja yang tidak sama, maka dia akan diterima H alternatifnya. Oke, lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan data yang kita peroleh. Kemudian 1, 2, sampai K ini adalah perlakuan. Kemudian yang ke bawah, X ini adalah data. Berarti kalau saya bilang X ini adalah perlakuan pertama, ulangan pertama. Kalau X21, perlakuan kedua, ulangan pertama. Kalau X1N itu berarti ulangan ke N dari perlakuan pertama, X2N ini adalah ulangan ke N dari perlakuan kedua, dan seterusnya. Jadi yang bawah ini ulangan, yang membujur ini adalah perlakuan. Ini akan bisa kita gunakan, tabel seperti ini akan mempermudah cara menghitungan menggunakan ANOVA. TI ini adalah total semua pengamatan dari populasi ke I. Jadi ini adalah total semua pengamatan dari perlakuan 1. Jadi ulangan 1, ulangan 2 sampai ulangan K ini dijumlah. Kalau T adalah total semua pengamatan dari semua populasi. Jadi semua populasi perlakuan 1, 2 sampai ke K, kemudian ulangan ke N kita total, itu namanya T. Nah, seperti ini tabelnya. Oke, kemudian dari itu tadi ya, dari tabel tadi kita akan bisa menghitung yang namanya jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Oke. Jadi XIJ kuadrat, nah kita kembali ke tabel ini. Jumlah kuadrat total setiap populasi ini kita jumlah, kemudian kita kuadratin, kemudian kita total. Baru kita kurangi yang namanya FK. FK ini adalah faktor koreksi. Diperoleh dari mana Bu Vivi? Diperoleh dari keseluruhan data, ini totalnya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikali K. N ini adalah banyaknya ulangan, K ini adalah banyaknya perlakuan, atau sama saja kita biasanya mempermudahnya banyaknya data. Jadi ulangannya ada, misalkan ada 4 dan perlakuannya ada 5, berarti 20. Oke, saya ulangi ya, untuk JKT ini XIJ kuadrat, jadi masing-masing ini kita kuadratkan, kuadrat ditambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, sampai selesai. Jumlahkan semuanya, kemudian akan dikurangi ini nilai total semuanya dikuadratkan dibagi banyaknya data. Nanti kita akan beroleh yang namanya jumlah kuadrat total. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat perlakuan. Caranya mudah, kita tinggal menjumlahkan
kolom ini, kolom masing-masing perlakuan dibagi banyaknya ulangan. Masing-masing perlakuan kita jumlahkan lalu dikuadratkan, lalu dibagi ulangan dikurangi faktor koreksi. Ini ya. Nah, kemudian kita cari jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat ini juga biasa disebut jumlah kuadrat error. Caranya dari total dikurangi perlakuan. Ya, semudah itu. Nah, oke, jadi nanti ini. Kemudian kita akan memperoleh JKP perlakuan G galat T total. Kita akan menghitung yang namanya derajat bebas. Derajat bebas atau degree of freedom. Yang paling mudah kita menghitung derajat bebas ini adalah derajat bebas perlakuan K-1. Perlakuannya ada berapa? Ada K. K ini berapa sih? 5. 5 kurangi 1, 4. Kemudian kita sebaiknya ngitung dulu yang total. Yang total gimana? NK-1. N ini ulangan, K ini perlakuan. Ulangannya 4, perlakuannya 5. 20 dikurangi 1, 19. Kalau galat ini, dia bisa dihitung dari total dikurangi perlakuan. 19 kurangi 4, oh berarti dia 15. Begitu. Kemudian kita bisa mencari kuadrat rata-rata. Kuadrat rata-rata dicari dengan JKP dikurangi derajat bebas. Kemudian JKG dikurangi derajat bebasnya JKG. Lalu kita bisa menghitung hitungnya dengan kuadrat rata-rata perlakuan dibagi kuadrat rata-rata galat. Oke, kemudian hasil tadi namanya F-hitung. F-hitung ini akan kita bandingkan dengan yang namanya F-tabel. Kita menggunakan tabel distribusi F dengan probability 0,05 atau taraf signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Biasanya kita gunakan itu untuk riset di bidang pangan, tapi untuk farmasi biasanya dipakai tingkat kepercayaan hingga 99%. Kita lihat dulu di F-nya, di F atau derajat bebas untuk penyebut dan untuk pembilang. Yang ini untuk pembilang itu atas, bawah itu penyebut. Nah, misalkan berarti yang pembilang ini perlakuan, yang penyebut ini galat. Ya, ini derajat bebas untuk perlakuan, yang ini untuk galat. Nanti kita ketemu misalkan tadi 4 gitu ya. 4 dan 14. Oh, berarti 3,34. Kalau F-hitung lebih besar dari 3,34 maka A0 ditolak, yang artinya ada perbedaan rata-rata dari perlakuan 1, 2 hingga perlakuan K. Lalu rata-rata yang mana, perlakuannya mana yang berbeda, kita belum bisa menjawab, kita nanti bisa menjawab di uji lanjut. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, selamat beraktivitas.